Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat isya sekaligus tarawih Masjid Baitul Muttaqin yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini yang memerlukan puluhan bahkan ratusan langkah tanpa kekuatan dari Allah, kita tidak akan pernah mampu melangkahkan kaki walaupun cuma dari kamar tidur ke kamar mandi yang beberapa langkah saja. Jangankan melangkahkan kaki beberapa langkah dari kamar tidur kamar mandi kita, berdiri tegak saja seperti yang saya lakukan sekarang, tanpa kekuatan dari Allah, mustahil kita bisa melakukannya. Jangankan berdiri tegak, menggerakkan satu jari tangan saja, tanpa kekuatan dari Allah di sana, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Jangankan menggerakkan satu jari tangan, mengedipkan mata, yang seakan tidak memerlukan tenaga yang besar dan kuat. Tapi kalau tidak ada kekuatan dari Allah, kita tidak akan pernah mampu melakukannya, walau cuma sekedar mengedipkan mata. Jadi kalau kita masih bisa seperti sekarang ini, itu tidak lain karena masih diberikan berbagai nikmat dan kekuatan dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Maka saya mengajak untuk menjadi renungan buat Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sudah tidak bisa berdiri tegak, kalau seseorang sudah tidak lagi bisa melangkahkan kaki walau cuma beberapa langkah, kalau orang sudah tidak bisa lagi menggerakkan satu jari tangannya, kalau orang sudah tidak sanggup lagi mengedipkan mata, menjadi renungan bagi kita, apa yang bisa dilakukan orang kalau sudah seperti itu? Kenapa menjadi renungan kita malam ini sebelum tidur? Setiap malam, setiap hari kita renungkan. Karena bisa jadi suatu saat kita yang melakukan yang tidak bisa mengedipkan mata. Kalau sudah seperti itu, kita tidak bisa lagi melakukan sekecil apapun perbuatan atau amal soleh. Maka detik ini Allah masih memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang mulia Ramadan 1445 Hijriah di malam yang ke-17 atau malam yang ke-18 bagi yang puasa hari Senin. Malam 17 atau malam 18. Masih ada 12 hari ke depan. Kesempatan ini jangan pernah sia-siakan. Karena bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan terakhir buat kita. Kesempatan ini jangan pernah sia-siakan. Ayo terus. Saya mengajak ini karena saya lihat tadi masjid-masjid di kebanyakan Jakarta semakin mendekati Lebaran, semakin maju jamaahnya. Yang semula penuh, sekarang mulai susut 2-3 saf. Tadi subuh, saya baru 2 kali subuh di masjid saya. Karena sakit, ya. Baru Selasa, Rebo, baru malam Rebo saya bisa tarawih. Hari Selasa, hari Rebo tadi masih 5 saf masjid laki-laki. Kebanyakan orang tua. Dan Alhamdulillah 1 saf 40 orang. Jadi kalau 5 saf ada 200 orang. Ibu-ibunya luar biasa juga, semangat. Ya, karena dari awal Ramadan saya mengajak, jangan jadi penonton. Kita harus jadi pemain untuk perlombaan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dan surga dari Allah. Dan itu bisa terjadi kalau kita jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik.
Yang Ramadan kita isi dengan full ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu dan Saudara, kembali. Jadi jangan sia-siakan, karena kita tidak pernah tahu di bulan Ramadan tahun ini, jangankan Ramadan tahun depan, Ramadan tahun ini tinggal 12 hari ke depan, kita tidak pernah tahu apakah sampai kita mendengarkan kumandang takbir Allahu Akbar, apa tidak. Wallahu a'lam. Karena tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti bi ayyi ardin tamun, di mana dan kapan dia akan mengembuskan nafas terakhir. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamun. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan dan di mana kematian datang menjemputnya. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti bi ayyi ardin tamun, di mana dan kapan dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Bisa jadi malam nanti, bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Tapi kalau kita sudah berusaha memaksimalkan, mengoptimalkan tenaga, waktu, pikiran untuk ibadah kepada Allah, menjadikan Ramadan terbaik, kapanpun malakul maut datang menjemput, insya Allah husnul khatimah. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, kalau mau husnul khatimah, ya sekarang kita cari. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Banyak orang yang sudah tidak berkesempatan untuk berjemu dengan Ramadan. Dari 70-an saya sudah di sini, 75-an sudah jadi imam di sini. Banyak yang saksi-saksi orang tua sudah tidak ada. Mereka semua ada dua kemungkinan. Ada saudara, orang tua, tetangga, jamaah kita yang sudah tiada, yang sudah tidak berkesempatan lagi untuk berjumpa dengan Ramadan. Dua kemungkinan keadaan mereka sekarang. Yang pertama, fi 'ishatir radiyah. Mereka hidup dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puluhan tahun dia sudah siapkan, dia sadar betul kalau suatu saat akan diantarkan orang ke kuburnya. Dan kalau sudah diantarkan ke kuburnya, keluarga ditinggalkan, sesayang apa juga. Istri, suami, harta, jabatan, pangkat, rumah, kendaraan, semua ditinggalkan. Dia sadar yang dibawa cuma satu-satunya, yaitu amal. Dia siapkan puluhan tahun untuk ibadah kepada Allah. Dan fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Berlaku ayat ini untuk mereka saudara-saudara kita, termasuk yang mempunyai andil saham membangun Masjid Baitul Mutakin ini. Dari tidak ada menjadi ada, dari musola menjadi masjid, dari masjid kecil menjadi masjid besar, jadi ramai dan seterusnya dan seterusnya. Semua sejarah. Mudah-mudahan mereka semua sekarang dalam keadaan fi 'ishatir radiyah. Tapi yang kedua, jangan sampai terjadi pada diri kita. Terlalu banyak mereka dikubur penuh dengan beribu penyesalan, sehingga mereka berdoa, farji'na na'mal sholihan, ya Tuhan, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke Rawasari, ya Allah. Kalau kau kembalikan kami ke Rawasari, akan kami 5 waktu di masjid, akan aku banyak-banyak waktu di masjid, akan baca Quran, banyak sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Jangankan sudah dalam kubur, ketika masih di hadapan keluarga besarnya, ketika koma, ketika dia sudah tidak sadar lagi, keluarga di samping kanan kirinya mentalkinkan, dia tidak pernah tahu. Maka Allah mengingatkan kita, ketika peristiwa itu terjadi, nanti kita akan mengenal siapa malakul maut. Tamu yang datang pada kita, kalau sekarang kita tunjukkan, kita tidak pernah kenal siapa dia. Tapi suatu saat kita diizinkan bahwa tamu yang datang adalah malakul maut yang akan memisahkan ruh dari jasad ini. Maka sebelum itu terjadi, Allah ingatkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan
banyak-banyak bersedekah, berinfak dari apa yang kami berikan kepada kamu. Anfiku. Ditafsirkan di pesantren dulu. Wabadiru bil amalis sholihah. Bukan cuma anfiku. Segera perbanyak amal soleh. Wabadiru bil amalis sholihah. Qabla an tamut. Sebelum kematian datang menjemputmu. Dikhususkan lagi. Wa ajlu bitaubah qabla al-maut. Segera bertaubat sebelum kematian datang menjemputmu. Perbanyak amal soleh, perbanyak infak, sedekah jariyah, perbanyak taubat kepada Allah sebelum kematian datang kepadamu. Kenapa? Karena ketika malakul maut sudah menunjukkan sosoknya di hadapan seseorang, terlalu banyak. Ketika orang berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Tuhan, tunda kematian, jangan malam ini ya Tuhan. Beri kesempatan padaku setahun lagi, 2 tahun lagi. Dia panggil juga Tuhan, dia nggak kenal Allah. Ya Tuhan, beri kesempatan padaku. Jangan malam ini ya Tuhan. Beri kesempatan setahun lagi. 2 tahun lagi. Untuk apa? Untuk melihat Presiden 2024 dilantik? Bukan. Tapi fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Agar aku bisa mengisi hidup ini dengan memperbanyak sedekah. Dan menghiasi hidup ini dengan amal soleh. Tapi dia ucapkan ketika malakul maut sudah ada di hadapannya. Maka mungkin malaikat menjawab, sekarang kamu minta diberi kesempatan 1-2 tahun lagi. Padahal Allah sudah berikan kesempatan pada kamu bukan 1 tahun, 2 tahun. Bukan 3-4 tahun, bukan 5-6 tahun, tapi puluhan tahun kesempatan Allah berikan kepada kamu. Tapi kamu tidak pernah mengabaikan, tidak pernah memanfaatkan kesempatan ini. Hayya 'alas shalah. Tiap azan, tiap waktu sholat kamu mendengarnya. Tapi kamu tidak pernah mendatangi. Padahal rumahmu tidak jauh dari masjid. Kadang-kadang seperti itu. Yang jauh datang. Yang dekat dari masjid tidak mau datang. Kenapa? Karena disumpel. Dia punya telinga, punya hati dimatikan oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kumandang azan begitu berkumandang di udara. Apalagi kalau azan tidak boleh keluar, harus cukup di dalam. Tidak pernah lagi mendengar azan. Masya Allah, semakin masjid semakin sepi. Maka sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Maka ini, jadi kita kembali. Mudah-mudahan yang telah mendahului kita, orang tua kita, saudara kita, tenaga kita, semua fi 'aisyatir radiyah. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita jaga iman kita. Kita maksimalkan ibadah kita sampai berkumandang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita lanjutkan lagi di bulan Syawal terus sampai datang malakul maut menjemput kita. Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis qudsinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asyad. Kata Allah, aku cinta pada 3 golongan, tapi aku lebih cinta lagi pada 3 golongan yang lain. Jadi masukkan 3 golongan ini. Tapi karena keterbatasan waktu, 1 saja. Masukkan kita ke dalam 3 golongan ini. Yang satunya, pertama, Nabi menyebutkan, uhibbut taibin wa hubbi lissabit taibi asyad. Aku mencintai orang-orang yang bertaubat, yang ahli ibadah. Orang yang senang ibadah. Tiap 5 waktu datang, baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya, subhanallah. Yang tua melakukan seperti itu menjadi panutan bagi yang muda. Yang muda ya seperti itu. Terus Allah senang padanya. Tapi kata Allah, wa hubbi lissabit taibi asyad.
tapi aku lebih cinta lagi pada mereka yang muda-muda yang rajin ibadah. Kalau orang sudah tua, ya paling tidak kalau saya lihat nggak ada yang tua di sini ya, masih muda-muda, atau udah nggak ada yang muda lagi nih, ya. Atau saya lihat, ya kalau apa namanya yang tua, ya seperti Pak Haji Abdul Majid di depan ini, begitu beliau rajin ke masjid, ya itu wajar. Kalau saya rajin ke masjid wajar, karena kalau bangun tidur saya cium tangan saya udah bau tanah. Bau apa? Bau apa, Bu? Bau tanah. Berarti udah mau ke kuburan. Ya, kalau udah bau tanah masih nggak mau juga ibadah, kebangetan. Tetapi kalau masih muda-muda, rajin ibadah, subhanallah. Maka saya mengajak menjadi orang muda, menjadi anak muda, atau menjadi orang tua, mari kita berpacu, bukan dalam melodi. Ya, dulu ada TVRI berpacu dalam melodi, berpacu dalam aminus salihat untuk mendapatkan meraihkan ampunan dan surga Allah. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas ka ardi samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Saling berlombalah kamu sekalian, berlomba untuk meraih ampunan dari Allah, berlomba untuk meraih tiket surga dari Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jangan jadi penonton, tapi jadi pemain. Kita berlomba. Suami yang masih punya istri, jangan mau kalah dengan istrinya. Istri yang masih punya suami, jangan mau kalah dengan suaminya. Anak, jangan mau kalah dengan orang tua. Orang tua, jangan mau kalah dengan anak. Semua saling berlomba dalam hal dua, meraih ampunan Allah dan meraih surga Allah. Saling berlomba, menunjukkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak baca Al-Quran di bulan ini. Iqra'ul Quran. Maka hari Selasa, hari kelima bulan Ramadan kemarin, kebetulan anak perempuan saya yang pertama selalu datang hari Sabtu. Dia datang ke rumah, kemudian lepas asar dia baca Quran, udah wadduha sampai An-Nas. Wah, alhamdulillah. Kemudian setelah selesai, Pak, doa khatam Quran. Kamu yang khatam, saya yang baca doa. Kamu yang doa, saya yang aminkan. Dia aminkan, dia doa, saya aminkan. Kemudian alhamdulillah, kamu 5 hari sudah khatam Quran. 1 hari berapa juz? Dia bilang 1 hari berapa juz? Ini 1,5 bulan yang lalu katanya. Masya Allah. Saya sudah bangga. Wah, 5 hari anak saya. Ya, saya kira 5 hari kayak ibu kamu dulu 5 hari khatam, 5 hari khatam. Ya jangan sama nama ibu dong katanya. Wah, gitu ya. Ya Allah, saya udah bangga 5 hari udah Qul a'udzu binas. Enggak tahu nerusin yang 1,5 bulan yang lalu, ya Allah. Jadi udah 2 bulan ya, baru khatam Quran. Ya alhamdulillah Pak, ini juga 2 bulan 1 kali khatam, masih bersyukur. Subhanallah. Tapi mari yang masih ada kesempatan, karena tadi suatu saat kita tidak akan pernah diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa baca Al-Quran. Jangankan 1 juz, 1 huruf saja tidak. Suatu saat yang masih diberi kesempatan bisa bersedekah, perbanyak sedekah. Apalagi dalam bulan Ramadan ini. Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah yang dikeluarkan. Sedekahkah itu, zakatkah itu adalah di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Maka di bulan Ramadan kita maksimalkan ya untuk bersedekah, membantu. Jangan mau kita dianggap orang miskin, orang fakir. Karena banyak orang dia mampu tapi masih minta zakat fitrah. Zakat fitrah, ingat pada panitia, yang berhak zakat fitrah orang yang miskin. Dan hanya untuk 1 Syawal, jangan sampai kelaparan. Kalau ada mobil, biar dia janda misalnya, ya nggak usah terima. Ya jangan sampai mengaku miskin dan dimiskinkan oleh Allah. Ya, jadi kita merasa kaya. Jangan ya cuma 5 kilo beras, 100.000 uang, nggak usah. Itu hak orang miskin. Apalagi sekarang zaman susah. Jadi biar duda juga, ya
Kalau masih ada penghasilan, masih ada pensiun, ya alhamdulillah, jangan pernah mau menerima zakat fitrah. Juga zakat mal. Jangan mentang-mentang ustadz terima zakat mal. Ya ustadz, di mana asnafnya ustadz menerima zakat mal? Ceramah dibayar, khotbah dibayar, imam dibayar, ngajar dibayar. Ya, subhanallah. Maka saya di sana, masjid kami, semua ustadz yang ada, jangan pernah terima amplop. Kita lillahi ta'ala, subhanallah. Semua sami'na wa ata'na. Kita cuma mencari ridha Allah. Kalau akhirat kita cari, rezeki tidak dari situ aja. Ya, kalau di masjid lain, silahkan ambil. Ya, tapi kalau di masjid sendiri, jangan. Hidupi masjid. Jangan cari kehidupan di hidupi masjid, jangan cari kehidupan di masjid. Ya, kita hidupkan masjid, insya Allah kita akan dikenang oleh jamaah anak cucu kita nanti. Demikian bulan. Jadi maaf Bapak Ibu dan Saudara, cukup saja saya sampai di sini karena kondisi saya juga masih belum stabil. Ya, di awal puasa, hari Selasa, hari malam Rebo, saya sudah tidak bisa sholat tarawih. Kemudian terus sampai kemarin Jumat baru datang lagi, terus sakit lagi, begitu aja. Jadi badan saya tahun kemarin masih 85 kilo, sekarang sudah tadi sebelum maghrib saya timbang 62. Jadi mungkin habis sahur, jadi habis makan buka jadi 63 gitu ya. Ya Allah, baju pada kegedean. Jadi alhamdulillah, mungkin cara Allah memberi ampunan kepada saya dengan cara sudah di rumah saja, dibikin sakit aja. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jam malam sendirian, anak semua ke masjid. Jam 7 sampai jam 9 sendirian, ngerang-ngerang, baca Quran enggak, tidur enggak, ya. Cuman ya Allah, ya. Jadi kita terima. Mudah-mudahan ini cara Allah memberi ampunan kepada saya. Mudah-mudahan dosa saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit tersebut. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.